Insya Allah kita akan mengupas sebetulnya ya produk yang luar biasa baru kali ini ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit latar belakang ya. Kenapa sih itu penting diberikan gitu ya? Jadi memang sekarang ini COVID sudah dinyatakan menjadi endemi ya. Akan tetapi kita perlu mengingat bahwa endemi artinya bagaimana? Eh, bahwa virus itu menjadi bagian dari ekosistem kita sekarang. Ya. Dan kita harus tahu faktor-faktor risiko yang menyebabkan kita menjadi sakit ya. Nanti akan kita bahas. Salah satunya adalah karena penuaan. Jadi kita sebagai manusia itu pasti akan menua. Karena itu ya kita harus tahu bagaimana agar kita itu menua dengan indah gitu ya tanpa terkena penyakit seperti COVID ini ya walaupun nggak cuma COVID sebetulnya ya orang yang menua itu bisa lebih rentan untuk terkena banyak penyakit ya. Nah, saya akan ganti dulu ya. Jadi saat ini data kependudukan yang menunjukkan bahwa eh, usia harapan hidup pada abad 20 itu saat ini sekitar 50 tahun ya, sekitar lebih dari 50 tahun. Dan rata-ratanya adalah 59 tahun gitu ya. Dan saat ini juga diketahui bahwa akan terjadi peningkatan ya jumlah penduduk yang berusia tua nantinya ya. Nah, di sini data kependudukan juga menyebutkan di beberapa negara bahwa sekarang ini jumlah penduduk yang berusia lebih dari 65 di Amerika misalnya itu merupakan jumlah penduduk yang paling tinggi kecepatan pertumbuhannya. Artinya nanti akan semakin banyak orang tua di Amerika dan apa namanya kebanyakan dari mereka itu adalah perempuan ya, yang laki-laki lebih lebih sedikit ya. Kemudian, nah Dok, ini sorry dok, saya potong dok. Dok kayaknya share screen-nya harus diulang deh dok. Nyangkut ya kayaknya tadi. oh gitu, sebentar Ya ya. sebentar, saya putus dari sini ya, biar nanti dokter tinggal share lagi. Nah, oke, silakan dok coba Ya, share. ya ini data yang menjadi perkiraan ya. Jadi di dunia nanti akan banyak jumlah penduduk berusia tua ya. Bukan hanya di Amerika ya, di beberapa negara seperti Jepang misalnya ya itu juga sudah menunjukkan tren yang sama ya. Kemudian di Inggris juga begitu. Nah, di Indonesia kemungkinan juga akan seperti itu. Nah, pada usia tua kita mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami banyak penyakit degeneratif yang membutuhkan penanganan medis seperti misalnya apa namanya pembedahan ya, kemudian juga pengobatan yang cukup mahal ya. Maka itulah sebabnya mengapa kita perlu menjaga kesehatan kita dengan sesuatu yang lebih murah, gitu ya. Uh, ini ada data penelitian terbaru yang kita harus juga mewaspadai ya, yang menunjukkan bahwa ternyata sekarang ini karena COVID ya, di mana COVID itu melanda banyak negara gitu ya. Diketahui bahwa COVID itu meningkatkan penuaan lebih dini. Ya, jadi orang-orang yang pernah terkena COVID ya walaupun dia ringan gitu ya, dia mempunyai kecenderungan untuk menua pada usia yang lebih dini. Jika biasanya kita itu menua umur 40 tahun ya, maka penuaan dini ini akan lebih mudah lagi kita mendapatkannya, yaitu pada usia sekitar 30. Bayangkan ya. Jadi pada biasanya usia 30 ini adalah usia puncak kebugaran seseorang ya. Nah, pada pandemi COVID karena adanya berbagai macam paparan dari obat-obatan terutama
misalnya antibiotik ya, maka penuaan manusia itu akan cenderung lebih dipercepat sehingga usia 30 itu sudah mengalami penuaan. Nah, teori-teori tentang penuaan pada manusia itu ada banyak sekali. Yang salah satunya adalah karena perubahan pada metabolisme yang disebabkan karena peningkatan radikal bebas dan juga adanya peningkatan glikasi. Glikasi itu semacam reaksi biokimia yang menyebabkan akhirnya terjadi penumpukan zat-zat toksik di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah contoh bagaimana radikal bebas ya, berbagai macam radikal bebas yang dia akan menguras cadangan antioksidan dalam tubuh kita. Ya, jadi ada radikal bebas dari hidrogen ion ya, kemudian hidroksil radikal, oksigen radikal spesies ya, superoxide ion, dan juga nitrik oxide radikal bebas. Nah, di sini kita lihat bahwa adanya radikal bebas itu maka akan menyebabkan mitokondria kita bekerja lebih keras ya untuk memproduksi antioksidan. Nah, di mana mitokondria ini dia akan produksi enzim-enzim yang diperlukan oleh tubuh untuk menetralisir radikal bebas, seperti contohnya adalah glutation. Ya, lama-lama kalau terjadi penimbunan radikal bebas yang tinggi dan kita tidak bisa beradaptasi dengannya, ya mitokondria kita akan rusak, ya kemudian akan terjadi penumpukan radikal bebas karena cadangan radikal antioksidan kita itu sudah berkurang, gitu ya, karena adanya disfungsi dari mitokondria. Nah, saat ini paparan dari lingkungan, ya seperti misalnya asap rokok, ya polusi udara, kemudian makanan yang tidak sehat, itu diketahui juga sudah menimbulkan kecacatan pada fungsi mitokondria. Dan pada penuaan secara fisiologis, manusia yang sudah menua itu akan menurun fungsi mitokondrianya. Nah, maka itulah mengapa kita membutuhkan asupan antioksidan seperti glutation ya untuk mengcover, untuk menetralisir ya radikal bebas yang menimbun di dalam tubuh kita. Nah, lalu ada teori-teori yang lain ya dalam penuaan, yaitu adanya replicative senation. Ya, ini karena adanya perubahan di tingkat epigenetik dan genetik ya, yang terjadi karena pemendekan dari telomer, ya, kemudian juga karena perbaikan DNA yang kurang, ya, tidak mencukupi untuk mengatasi kerusakan DNA yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, lalu juga ada akumulasi zat toksik dan juga produk-produk metabolit dalam tubuh yang lainnya yang sebenarnya tidak toksik, tapi karena tidak bisa didegradasi, maka dia akan menimbun dalam tubuh kita. Seperti misalnya antibodi ya, antibodi itu seharusnya kita degradasi, kita buang, kita bersihkan setelah kita mengalami infeksi. Nah, pada kondisi tubuh mengalami gangguan, terutama pada sistem imunnya, ya, terutama pada fungsi makrofag, maka akan terjadi penumpukan protein-protein yang terjadi karena antibodi yang rusak, ya, atau juga protein-protein yang lain. Nah, lalu juga ada peningkatan dari tadi produk-produk advanced glycation yang terjadi karena proses glikasi atau reaksi kimia yang menyebabkan penimbunan zat-zat toksik tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini akan tertimbun terutama di pembuluh darah dan di organ-organ yang kaya dengan pembuluh darah, dan itu akan menimbulkan banyak penyakit karena penimbunan yang disebut amiloid, dan penyakitnya disebut amiloidosis. Ya. Jadi kalau itu menimbun di otak, maka akhirnya terjadilah kepikunan, ya, yang disebut penyakit Alzheimer. Ya. Kemudian kalau amiloid ini menimbun di bagian yang mengatur fungsi motorik pada otak, misalnya, ya, akan terjadi misalnya contohnya adalah penyakit Parkinson. Jadi tubuhnya akan gemeteran, ya, kayak siapa? Seperti halnya yang terjadi pada beberapa artis olahragawan terkenal, ya, yang mengalami Parkinson, yaitu almarhum Muhammad Ali, ya.
itu juga mengalami penyakit Parkinson. Nah, lalu juga mulai ada penimbunan pigmen-pigmen karena adanya oksidasi dari lemak yang disebut hipofusin, sehingga kalau kita menua itu biasanya akan hiperpigmentasi ya, hiperpigmentasi, terus mulai timbul semacam timbunan-timbunan kolesterol pada kulit. Kemudian zat toksik yang tidak kalah menakutkan ya, yaitu adalah timbunan metal ya, dari misalnya makanan kita ya, makanan kita yang mengandung aluminium misalnya ya, atau mengandung merkuri, kemudian arsen, kemudian mungkin dari deodoran kita pakai ya, misalnya mengandung aluminium, dan juga obat-obatan yang mungkin mengandung merkuri ataupun aluminium ya. Lalu paparan pestisida dari lingkungan, nah itu akan menambah zat toksik yang tertimbun di dalam tubuh kita. Nah, semuanya ini akan menimbulkan penuaan lebih dini, ya. Maka kalau kita tinggal di kota, otomatis kita harus mengkonsumsi lebih banyak makanan yang kaya dengan antioksidan, yang punya sifat dia menetralisir radikal bebas dan juga meregenerasi sel, ya. Nah, ini adalah data ya, di mana banyak orang tua pada masa COVID itu mengalami penyakit yang berat karena COVID ya. Jadi memang salah satu faktor risiko atau komorbiditas dari COVID yang berat adalah usia tua ya, di mana kalau usianya 65 ke atas itu ya 80% itu pasti akan meninggal. Nah, kemudian mengapa sih kok bisa gitu ya orang tua lebih rentan? Ya salah satunya karena adanya penuaan pada sistem imun yang sebetulnya ya itu wajar ya, karena dia sudah menua begitu ya. Nah, akan tetapi sebetulnya itu bisa dicegah ya apabila kita punya cadangan sel-sel stem cell dan juga kita mempunyai pola hidup yang sehat ya. Jadi kerentanan kita terhadap infeksi-infeksi yang mungkin terjadi setelah masa pandemi, bukan hanya COVID ya, itu salah satunya karena penuaan pada sistem imun yang harus kita cegah. Ya. Nah, sistem imun yang bagaimana sih yang kita harapkan bisa mencegah? Yaitu sistem imun yang dia mampu eliminasi semua bakteri patogen, virus yang patogen gitu ya, karena dalam tubuh kita itu sebenarnya ekosistem yang dia juga mengandung bakteri dan virus patogen ya. Akan tetapi kalau sistem imun kita seimbang, kemudian dia mampu mengeliminasi, maka sebetulnya bakteri dan patogen yang terpapar pada tubuh kita itu dapat dengan mudah dieliminasi. Nah, harus ada keseimbangan ya. Jadi sistem imun itu dikatakan baik selain dia mampu mengeliminasi bakteri tadi, dia juga mampu meregulasi ya, mentoleransi bakteri-bakteri baik dan virus-virus yang sebetulnya dia bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, kalau keseimbangan ini berubah, maka bila itu lebih ke imunostimulasi gitu ya, maka akan terjadi alergi dan penyakit autoimun. Akan tetapi kalau misalnya dia dominan ke arah yang regulasi dan tolerance, yang terjadi imunosupresi, ya terjadi cancer ya, chronic infection. Nah, sehingga di sini kita perlu melakukan sesuatu untuk menyeimbangkan. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan? Tentunya nanti kita bisa lihat beberapa makanan ternyata dia bersifat menyeimbangkan sistem imun. Ya. Nah, jadi orang yang menua itu lebih rentan untuk terkena penyakit karena secara fisiologis ya terjadi proses penuaan pada tubuhnya yang menyebabkan penurunan fungsi pada semua organ. Ya, apalagi kalau ada chronic condition, ya contohnya dia ada diabetes, ada hipertensi, ya, ada penyakit jantung, ya, atau yang lainnya. Nah, juga di sini terjadi karena penurunan fungsi kognitif, ya, sehingga orang tua itu biasanya sudah mulai lamban berpikir, ya, cenderung pikun, begitu ya, dan juga fungsi-fungsi gerak tubuhnya juga
menurun ya, menyebabkan dia akhirnya cenderung mudah jatuh ya. Dan mungkin juga karena dulu aktif bekerja, sekarang sudah pensiun gitu, akhirnya banyak faktor yang menyebabkan orang tua itu menjadi lebih stres dibandingkan saat dia masih muda. Nah, sekarang kira-kira mampu nggak kita itu sehat dalam umur yang tua, ya? Walaupun tua, tapi tuanya tuh sehat. Nah, itu yang sebenarnya kita inginkan. Ya, sekarang ini kalau kita jumpai banyak orang tua usianya yang usianya kira-kira 65 ke atas itu sudah banyak yang mempunyai penyakit kronik ya. Tapi ada beberapa orang tua yang luar biasa gitu ya. Umurnya mencapai 100 tahun tapi sehat-sehat saja. Gigi-giginya masih utuh, ingatannya masih baik gitu ya. Nah, mereka ini adalah orang tua yang setelah diteliti ternyata dia mempunyai ekosistem mikrobiota yang masih terjaga ya, masih terjaga baik. Dan biasanya kalau dirunut itu berkaitan dengan pola makan dan pola hidup yang sehat ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kualitas menua yang indah ya, agar kita menua dengan indah, itu ada beberapa hal yang perlu kita jaga ya. Yang pertama ya, positive attitude. Jadi kita harus mempunyai positive attitude ya, hindari yang negatif-negatif. Lalu eating smart. Jadi harus makan dengan cerdas ya. Makan itu dengan berpikir ya. Tidak boleh makan sembarangan. Kemudian aktivitas fisik harus terjaga, aktivitas otak, sosial ya. Kemudian manajemen waktu. Kemudian banyak melakukan latihan-latihan yang aman. Dan kita harus tahu batas kemampuan kesehatan kita ya. Mempunyai stress management yang baik, dan juga tentunya finansial kita harus sehat ya, harus finansial yang mandiri ya. Kemudian pola tidur juga demikian ya, harus cukup tidurnya, dan juga memiliki waktu-waktu yang berkualitas ya dalam hidup ya. Nah, attitude itu adalah everything. Attitude is everything ya. Jadi bagaimana kita menjaga sikap yang positif ya, salah satunya adalah menerima perubahan, sikap beradaptasi dengan perubahan, jangan membiarkan kita itu dikuasai oleh penuaan ya, merasa diri kita tidak berguna ya, tidak hidup lebih lama lagi begitu ya. Dan juga menjaga kesehatan mental. Oleh karenanya kita harus melakukan sesuatu yang membahagiakan kita. Membahagiakan itu bisa dengan tersenyum ya, selalu tersenyum ya. Dengan tersenyum itu akhirnya emosi negatif juga akan hilang ya. Kemudian dengan bersosialisasi, dengan bertanam dan sebagainya. Jadi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kita bahagia. Nah, lalu eating smart and healthy ya. Jadi coba kita periksa ya, kalau kita sakit-sakitan, evaluasi diri kita. Bagaimana sih kita makan itu ya? Bagaimana hubungan kita dengan makanan ya? Banyak makan yang beraneka ragam makanan ya. Jangan lupa sarapan. Ini yang sering ya. Jadi kadang orang tua itu males sarapan ya. Kemudian kontrol porsinya ya. Jadi porsinya nggak boleh terlalu berlebihan. Lalu pokoknya semuanya harus sedang-sedang saja. Minum air putih yang banyak. Kemudian hindari yang berlemak-lemak ya. Kemudian hindari yang berkolesterol, yang berlebihan garamnya gitu ya. Yang berlebihan gulanya. Kemudian ya makan karbohidrat seminimal mungkin ya, dengan porsi yang seimbang. Kemudian juga ketika kita pergi makan keluar itu juga harus berpikir ya, ini makanannya sehat apa enggak ya.
Dan ya sebetulnya kita harus membatasi kalori kita ya. Kita harus tahu kebutuhan kalori kita itu berapa. Nah, stay fit ya, get fit ya dengan cara melakukan exercise yang melatih keseimbangan ya, kemudian endurance, strength and flexibility. Jadi physical activity itu harus tetap dijaga. Olahraga harus menjadi prioritas ya. Cari yang mudah dan membuat kita juga bersosialisasi dengan lingkungan ya. Cari yang menarik, yang menyenangkan dan ya mengalir saja gitu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan atau terlalu memikirkan kegiatan physical activity yang akhirnya malah kita nggak having fun gitu. Nah, lalu di sini sebetulnya ya kerusakan genetik ya itu bisa dikelola di manajemen, bisa dicegah agar kita bisa lebih sehat dan mempunyai usia yang lebih panjang ya, yaitu dengan cara melakukan pola-pola hidup yang sehat dan di sini meliputi menjaga lingkungan ya supaya tidak terjadi polusi ya, mencintai, melestarikan lingkungan hidup ya, kemudian melakukan ibadah ya yang meningkatkan religiusitas dan spiritualitas sehingga mental kita sehat, melakukan exercise, lalu makan yang dia sesuai dengan kebutuhan kalori ya, kalori restriction ya. Jadi mungkin kita perlu puasa, sering puasa gitu ya. Dan juga memperhitungkan makan nggak boleh terlalu kenyang ya. Berhenti makan sebelum kenyang. Nah, lalu diet yang kaya dengan probiotik, prebiotik ya, seperti pola diet Mediterranean ya. Salad dan sebagainya ya. Lalu kaya polifenol ya, bersifat antiinflamasi, antioksidan dan anti mutasi ya, karena sebetulnya penuaan ini salah satunya terjadi karena kerusakan genetik yang disebabkan di tingkat DNA yang berupa mutasi. Nah ini yang menarik sekarang ya, jadi kita punya yang namanya Utsukushi Gold ya. Nah di mana yang berbeda? Di sini ada Salmonella nih yang lama ya, dari dulu sudah ada ini ya. Lalu ada fucoidan, kiwi, resveratrol, pineapple extract, kolagen, vitamin D, L-glutation, black garlic ini yang baru. Ya ini yang menarik di sini adalah penambahan black garlic dan juga ada bakteri-bakteri tambahan yaitu Lactococcus lactis ya, lactic acid bacteria yang memperkaya khasiat ya dari probiotiknya, di mana kalau yang dulu hanya ada Bifidobacterium longo. Ya. Nah, lalu di sini ya, jadi mengandung triple probiotik ya, meliputi Lactococcus lactis yang merupakan bakteri yang berada di usus dari ikan salmon ya. Kemudian ada lactic acid bacteria dan Bifidobacterium longo. Nah, yang menarik ya, Lactococcus lactis, lactic acid bacteria ini adalah bakteri-bakteri yang terutama diperlukan dalam perbaikan DNA kita ya. Dia akan meningkatkan regenerasi sel ya, kemudian membantu kita memproduksi neuropeptida yang diperlukan untuk kesehatan otak dan kesehatan tubuh kita. Nah, ini beberapa paten yang sudah didapatkan ya, yaitu paten berupa efek antitumor ya, kemudian efek imun activating ya, therapeutic agen hepatitis C, kemudian proteksi terhadap infeksi, supresi terhadap pertumbuhan tumor ya, kemudian menurunkan side effect atau efek samping dari pengobatan kanker ya, dari kemoterapi ya,
mencegah dan menyembuhkan infeksi SARS, ya. Kemudian dia punya protective action against reactive oxygen, jadi melawan radikal bebas dan mengurangi toksin dalam tubuh kita. Nah, jadi sekarang yang menarik pada usus-usus yang gold ini adalah adanya marine probiotik, di mana marine probiotik ini adalah Lactococcus lactis yang diambil dari perut ikan salmon jantan yang dibuat dalam bentuk powder, ya, dan ini merupakan bakteri yang dibunuh dengan heat kill, ya, jadi dengan pemanasan. Jadi bakterinya tidak hidup, tapi dia berupa bakteri yang mati. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa penggunaan probiotik ini dapat bersifat antiinflamasi dan juga stimulasi pada sistem imun, jadi sifatnya menyeimbangkan, ya, karena tadi salah satu ciri, ya, sistem imun yang baik itu adalah yang seimbang, ya. Nah, ini beberapa contoh clinical trial, ya, untuk Ucukusi Gold, ya, di mana di sini seperti halnya Ucukusi yang terdahulu, dia bersifat antitumor dan dia bersifat antitumor ini dengan cara mengaktifkan natural killer cell, dan juga pada pasien hepatitis, ya, dia menurunkan jumlah virus, ya. Nah, ini gambaran bagaimana NK sel itu, ya. Jadi NK sel itu adalah salah satu dari sel darah putih yang disebut limfosit, di mana ada berbagai macam limfosit di dalam tubuh kita. NK sel ini bersifat antitumor dan juga antivirus, ya. Nah, ini clinical trial yang lain pada penyakit paru-paru, ya, infeksi paru. Nah, lalu Bifidobacterium longum ini juga diketahui dulu juga sudah sering kita bahas, ya, bisa bersifat melindungi mukosa usus, ya, permukaan usus dari leaky gut dan membantu kita melawan bakteri-bakteri yang jahat dan juga bisa menyebabkan absorpsi nutrisi yang baik, ya, dan mencegah hilangnya berat badan yang berlebihan, ya. Nah, jadi sebetulnya antara usus kita dengan paru-paru kita itu terhubung, ya. Jadi dari usus ke paru, dari usus ke otak, ya, dari usus ke jantung, itu semuanya ada hubungannya, ya. Hubungannya ini baik terjadi melalui pengeluaran neuropeptida, juga oleh pengeluaran metabolit dari bakteri, ya, seperti yang namanya SCVA. Nah, ini adalah gambaran bagaimana koneksi antara usus dengan paru-paru, ya, di mana diketahui bahwa penyakit-penyakit yang menyerang paru seperti SARS-CoV, ya, kemudian COVID itu terjadi kerusakan pada usus yang disebabkan oleh dysbiosis, yaitu kekurangan dari Lactobacillus dan juga Bifidobacterium. Nah, hal itu akan menyebabkan kondisi peradangan yang berlebihan yang mempengaruhi seluruh organ tubuh manusia. Nah, ini adalah bioaktif compound pada probiotik yang dia bersifat antivirus, ya. Dia memblok protein virus dan memblok reseptor untuk virus, yaitu reseptor ACE2, ya. Nah, lalu ini beberapa perbandingan sifat imunostimulasi, ya, dari berbagai macam bakteri, ya, bakteri baik di sini dibandingkan antara misalnya di sini Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, ya, kemudian juga Bifidobacterium, ya. Nah, ini beberapa contoh penelitian pada tikus yang mengalami kegemukan, ya. Kemudian, nah, apa sih istimewanya bawang hitam, ya? Bawang hitam ini kebetulan kalau saya sudah pernah meneliti itu pada tikus yang saya buat mengalami diabetes, ya.
pada saat itu saya periksa ginjalnya. Ya ternyata setelah pemberian ekstrak bawang, maka ginjal tikus yang saya buat diabetes itu lebih baik dibandingkan tikus yang tidak diberi bawang. Ya, nah jadi bawang ini mempunyai kandungan yang disebut alisin, yang dia bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, gitu ya. Kemudian kalau pada diabetes dia bersifat antidiabetik. Nah, komponen yang lainnya dia juga mengandung polifenol yang diperlukan dalam efek anti cancer ya, kemudian antimikroba ya. Nah, ini penting. Kenapa sih kok antimikroba? Ya, setelah penyelidikan pada COVID diketahui bahwa ternyata severe COVID itu penyebabnya bukan karena virus ya, tapi karena adanya secondary infeksi ya, secondary infection karena bakteri ya, justru karena adanya infeksi bakteri, superinfeksi bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik. Nah, penambahan bawang hitam ini memberi solusi ya, karena pada pasca pandemi ternyata kita masih menjumpai kejadian-kejadian secondary bacterial infection yang resisten terhadap antibiotik ya. Nah, ini gambaran bagaimana sifat perlindungan dari usuk-usik gold ini terhadap hepar ya, terhadap terhadap hati ya. Karena kita tahu bahwa hati ini sebetulnya organ yang banyak mengandung toksin karena dia berfungsi menetralisir toksin gitu ya. Nah, maka kalau kita terpapar zat-zat toksik yang paling terkena itu adalah hati. Kita lihat di sini yang A ini warnanya pucat ya, dia mengalami kerusakan peradangan yang hebat. Sedangkan yang C ini mengalami lebih baik ya, warnanya lebih merah ya, ini yang sehat. Jadi hati kalau diberi perlindungan dengan usuk-usik gold maka warnanya akan merah ya, bukan pucat ya. Nah, ini gambaran bagaimana kalau bawang itu difermentasi dengan tidak difermentasi. Ya ternyata akan lebih bagus bawang yang difermentasi menjadi bawang hitam. Ya, karena di sini sudah ada fermentasi dari bakteri dan itu akan mengurangi efek yang mungkin bersifat negatif pada bawang putih yang masih segar ya. Di bawang putih yang masih segar itu kan kalau kita paparkan pada kulit aja rasanya bagaimana? Terbakar ya. Nah, maka dengan fermentasi ini diharapkan bawang putih itu akan mempunyai kandungan alisin yang lebih tinggi dan juga tidak ada efek sampingnya. Nah, lalu ini hasil penelitian bawang hitam terhadap aktivitas ACE ya, inhibitory ya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa virus COVID itu bisa menginfeksi karena adanya reseptor ACE ya. Nah, di sini terbukti bahwa bawang putih mampu mencegah infeksi virus yaitu dengan menghambat aktivitas ACE. Nah, lalu salmon DNA. Salmon DNA di sini berasal dari salmon milk DNA ya, dari susu pada salmon jantan, susu sperma ya, air mani begitu ya. Nah, di mana DNA dari salmon jantan ini akan meningkatkan regenerasi pada kulit terutama ya, kemudian mengurangi ya, pigmentasi karena pada penuaan itu akan terjadi kekakuan dan kekerasan kulit ya, kurangnya elastisitas kulit, kurangnya kolagen pada kulit ya, sehingga kita lebih cepat menjadi keriput dan sebagainya. Jadi ini mencegah penuaan pada kulit. Nah, lalu ini buktinya ya, jadi sudah diteliti, ternyata bisa memperbaiki kulit. Nah, kemudian ini juga bukti bahwa ternyata dia meningkatkan DNA yang meningkatkan produksi asam hyaluronik. Nah, kemudian ini perbaikan sel pada
kulit ya pada penggunaan selama 4 minggu ya, kita lihat ternyata di sini spotnya menurun ya, pori-pori mengecil, kemudian keriput menurun ya, kemudian di sini banyak faktor-faktor yang diteliti di sini yang menunjukkan perbaikan pada kulit. Nah, lalu ini adalah contoh pada kesuburan ya, efeknya pada kesuburan terutama di sini pada laki-laki ya, dia meningkatkan konsentrasi sperma ya, kemudian aktivitas sperma, produksi dari sperma dan ketahanan hidup dari sperma. Nah, ini gambaran pori-pori kulit yang diterapi ya dengan usi ya, ternyata terjadi perbaikan. Nah, lalu ini kandungan takara kombu ya, takara kombu dia mempunyai sifat anti kanker ya. Kemudian ini buktinya, ini sudah dilakukan penelitian dengan membandingkan takara kombu dengan wakame fukoidan dan Okinama mozuku fukoidan. Ya, ternyata di sini anti tumor aktivitasnya kita lihat dia cukup tinggi ya. Nah, lalu aktivitas peningkatan NK selnya ini lebih tinggi pada takara kombu ya. Kemudian nah ini pada infeksi flu burung ya. Jadi pada propagasi dari flu burung di sini satu subtype ya dengan fukoidan. Jadi fukoidan itu selain dia punya sifat antitumor dan meningkatkan aktivitas NK sel, dia juga mempunyai sifat menurunkan kemampuan propagasi dari virus ya. Dia bersifat antivirus ya. Nah, lalu ini pada H5N3 juga sudah ada penelitian tentangnya. Jadi takara kombu fukoidan dia menurunkan efek propagasi dari virus H5N3. Kemudian influenza juga sama ya. Kemudian nah ini mekanismenya ya. Jadi bagaimana takara kombu fukoidan itu mensupresi invasi dari virus influenza ya. Di mana kita lihat bahwa dia menghambat masuknya virus ya. Nah, dibandingkan di sini obat-obat antivirus yang lain ya, di sini ternyata takara kombu lebih baik dalam menghambat. Nah, lalu ini adalah aktivitas ya yang menunjukkan antivirus dari takara kombu fukoidan dibandingkan dengan obat standar ya, ternyata lebih tinggi ya kemampuannya mencegah aktivitas propagasi dari virus ya. Kemudian ini dilihat di paru-paru dan juga pada cairan dari bilasan dari bronkus ya. Nah, lalu ini juga penelitian yang membandingkan antara obat standar oseltamivir ya untuk antivirus terhadap influenza dibandingkan dengan takara kombu baik pada paru-paru dan pada pada bronkus ya. Ini pada strain yang lain ya, jadi beberapa strain dibandingkan begitu ya, ternyata takara kombu mempunyai kemampuan menetralisir virus itu pada banyak strain ya. Nah, lalu juga aktivitasnya dalam regenerasi sel, di mana dia meregenerasi sel hati. Jadi hati yang sudah rusak karena toksin, ya itu bisa ditingkatkan fungsi regenerasinya. Nah, ini hasil penelitian tentangnya. Juga
Kalau ini adalah pada kanker payudara. Nah, lalu ini pada perbaikan pada sel darah putih dan juga perbaikan pada sistem imun. Nah, komponen yang lain pada maaf nih, pada usukusi adalah dari resveratrol ya, di mana resveratrol itu dia mempunyai kandungan-kandungan yang menghambat kerusakan karena toksin tadi ya di otak, mencegah kerusakan pada otak ya. Kemudian dia punya sifat antihipertensi, mencegah kanker dan mencegah diabetes. Nah, ini contoh sumber resveratrol ya. Kalau di luar negeri ya mungkin dalam bentuk minuman ya, dalam bentuk minuman wine gitu ya. Kan tapi kalau di Indonesia banyak produk yang dia diekstraksi ya dalam bentuk ekstrak seperti halnya yang ada pada usukusi. Nah, resveratrol itu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi sinyal-sinyal perkembangan kanker. Jadi dia punya kemampuan mempengaruhi gen, ya, dengan cara mempengaruhi produk-produk metabolit dari bakteri-bakteri baik, kemudian juga kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan kandungan-kandungan flavonoid, isoflavonoid yang serupa dengan pada kurkuma, pada ginseng gitu ya. Nah, di mana resveratrol ini bersifat bukan hanya mempengaruhi gen ya, tapi juga mempengaruhi mikrobiota ya. Kemudian, nah ini efek resveratrol terhadap penyakit neurologi dan kognitif ya. Ini juga sudah ada beberapa literatur tentangnya, di mana resveratrol itu mencegah kerusakan otak dan memperbaiki performa dari kognitif. Nah, resveratrol juga bisa digunakan untuk diet ya, untuk terutama orang-orang yang mengalami obesitas ya, di mana dia punya efek menyerupai restriksi kalori ya. Dia akan mengurangi metabolic rate ya, kemudian meningkatkan sinyal-sinyal yang dia bersifat menyeimbangkan ya, menyeimbangkan metabolisme dalam tubuh manusia. Kemudian nah ini efek resveratrol pada penyakit kardiovaskuler ya, di mana dia akan memperbaiki elastisitas dari dinding pada pembuluh darah dan fungsi-fungsi dari dinding pembuluh darah ya. Jadi pada orang-orang yang menderita hipertensi, yang menderita penyakit jantung ya, atau untuk pencegahan penyakit jantung dan hipertensi, nah resveratrol ini sangat baik. Nah, ini mekanisme bagaimana pembuluh darah yang rusak itu meningkatkan kemungkinan penyakit pembuluh darah ya, menyebabkan pembekuan darah ya, sehingga akhirnya orang bisa meninggal karena stroke ya, karena penyakit jantung koroner dan sebagainya ya. Karena kalau ada kerusakan pembuluh darah maka akan terjadi pembekuan darah yang berlebihan, dan apabila darah yang beku tadi mengikuti aliran darah ya, tergantung dia nanti tersumbat di mana ya. Kalau di otak bisa menimbulkan stroke ya, kalau di paru-paru bisa menimbulkan sesak napas ya, kalau di jantung bisa menimbulkan serangan jantung. Nah, lalu pada kanker ya, resveratrol juga ternyata mampu mempengaruhi sinyal-sinyal pertumbuhan ya, di mana dia bersifat antikarsinogenik ya. Jadi menghambat perkembangan kanker karena paparan zat karsinogenik. Nah, ini beberapa contoh literatur yang menyebutkan tentang khasiat dari resveratrol terhadap kesehatan. Dan dia bersifat antioksidan, menurunkan radikal bebas ya, kemudian
dia bersifat meningkatkan oksigenasi ke otak ya, kemudian menurunkan sleeping metabolic rate ya, kemudian di sini juga menurunkan penanda-penanda kerusakan pada sel otak ya, kemudian meredakan peradangan pada pembuluh darah ya, memperbaiki sensitivitas insulin ya, kemudian juga metabolisme glukosa, trigliserid, dan juga mempengaruhi kesehatan jantung ya. Nah, ini contoh hasil penelitian ya yang menunjukkan bahwa resveratrol juga punya efek terhadap infeksi virus ya, dia menurunkan risiko untuk terinfeksi virus SARS-CoV-2 ya. Nah, kemudian di sini bagaimana resveratrol itu mencegah infeksi ya, menghambat dari infeksi virus itu ya. Nah, selanjutnya adalah kiwi ya. Kandungan pada usus-usi yang cukup menarik di sini adalah kiwi ya, di mana kiwi seed ekstrak dari bijinya gitu ya, itu ternyata diketahui mempunyai fungsi salah satunya menguatkan saluran cerna ya, dia meningkatkan kekuatan dinding usus ya, membuat mood yang positif. Kan tadi saya bilang bahwa orang tua itu harus stay positif gitu ya, moodnya harus positif ya, memperbaiki kulit ya, dan pada orang yang mempunyai jerawat itu juga bagus ya. Jadi pada usia-usia di mana kita sering jerawatan itu, pada usia reproduksi aktif atau pada usia muda gitu ya, nah ini bagus untuk kesehatan kulit. Nah, ini adalah bukti penelitian yang membuktikan bahwa kiwi tadi bisa mengurangi produksi enzim-enzim ya, yang dia bersifat proinflamasi ya. Nah, lalu di sini penghambatan terhadap pembentukan jerawat ya. Nah, ini contohnya kita lihat di sini pada kulit kepala ya, kulit kepala dan antara kepala dengan wajah, di mana di sini yang dilingkari ini banyak sekali timbunan sebum ya. Kemudian setelah 2 minggu kita lihat dia berkurang ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang usus-usi gold ya. Mungkin kita buka saja pertanyaan. Silahkan siapa yang mau bertanya. Ada yang bertanya ini dari sebentar. Dari wah, banyak sekali dari semua pulau nih kayaknya ada nih. Di Indonesia, seluruh Indonesia kayaknya ya. Ada yang bertanya tentang cara konsumsi ya. Apakah boleh mengkonsumsi usus dan SOP dicampur menjadi satu? Kalau tidak boleh, apa akibat negatifnya? Ya, sebetulnya sebaiknya jangan jadi satu ya, karena ada perbedaan teknologi yang digunakan. Kalau usus itu dia dilapisi oleh lapisan berlemak ya, namanya salutate, liposom salutate ya, dan itu karena dia mengandung Bifidobacterium longo yang kerjanya harusnya adalah di usus besar ya. Jadi dia harus melewati lambung, kemudian dia harus berada di usus besar ya, maka kenapa dia nanti tidak gampang larut ya dalam air ya, karena dia berbentuk sergo yang dilapisi oleh liposom ya. Sebaiknya sendiri-sendiri ya, tidak boleh dicampur. Kemudian efek negatifnya tentunya kalau seperti itu, kalau dicampur ya nggak sesuai dengan targetnya ya, karena kan kalau Bifidobacterium longo targetnya di usus besar kok ya.
dia harus mencapai usus besar, ya. Kemudian dari Ibu Kristina ditanyakan tentang bolehkah konsumsi SOP subarasi bersama minyak ikan untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi sebetulnya kalau tidak dicampur dalam satu wadah sih tidak masalah, karena minyak itu kan nggak bisa bersatu dengan air ya. Harus sendiri-sendiri, sendoknya disendok aja dulu minyaknya, kemudian baru kita minum SOP gitu ya. Jadi jangan dicampurkan ke dalam larutannya maksudnya ya. Tentunya minyak ikan akan sangat membantu ya, karena minyak ikan itu dia mempunyai kandungan vitamin D, vitamin A ya, di mana vitamin D dan vitamin A itu salah satu vitamin yang merupakan vitamin yang dia juga diperlukan dalam keseimbangan sistem imun dan juga diversitas bakteri ya. Akan tetapi perlu diingat dosisnya kan harus mengikuti anjuran ya, karena yang namanya vitamin D dan vitamin A itu kalau berlebihan maka akan menimbulkan kondisi yang disebut hipervitaminosis ya, dan itu akan membebani liver kita ya, membebani fungsi hati kita. Lalu dari Bapak Purwono ya bertanya tentang kapan waktu sebaiknya dikonsumsi, apakah pagi atau malam. Seperti yang saya sampaikan dari berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, untuk probiotik itu ada penelitian yang memberikan dalam 2 waktu ya, pagi dan malam. Pada prinsipnya ya, karena itu akan meningkatkan kemampuan dia menempel pada usus, dinding usus ya, karena dalam kondisi sebelum kita tidur dan bangun pagi itu kita belum kemasukan makanan apa-apa. Jadi prinsipnya adalah harus dalam kondisi lambung kosong ya. Jadi harus masuk ke dalam usus. Materi nanti bisa kita berikan ya, nanti akan kita sampaikan melalui website mungkin ya Pak Angga ya, atau melalui grup, silahkan. Nah lalu Ibu Nevi bertanya tentang jeda minum dengan obat kimia. Pada prinsipnya agar tidak ada interaksi gitu ya. Ya walaupun belum tentu semua obat kimia itu akan mempengaruhi gitu ya. Tapi pada prinsipnya beri jarak 2 jam ya, karena pengosongan lambung itu 2 jam ya. Di sini ada obat kanker ya yang dikonsumsi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurliana Sitohang tentang bisakah membantu pemulihan anak 12 tahun cerebral palsy? Insya Allah ya. Jadi dari kandungan-kandungan tadi kita ketahui bahwa dia mampu mempengaruhi usus ya, kemudian mempengaruhi neuropeptida dan sebagainya, insya Allah ya. Kan tapi sekali lagi kesembuhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah lalu dari Ibu Sinta ya, konsumsi ucu dan subel lebih baik dilakukan di air atau ditabur di mulut. Ya, jadi kalau untuk subel silahkan bila mau larutkan ya. Tapi kalau usu karena dia tadi liposom salutate ya, mungkin akan lebih baik bila ditaburkan di bawah lidah. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Evi Sitorus ya, tentang sebentar kelewat dari Ibu Harisma Natalia tentang prostat pengapuran. Mungkin maksudnya di sini adalah pembesaran prostat yang menyebabkan akhirnya prostat mengandung protein-protein yang berada di dalam kelenjar yang akhirnya menyebabkan peradangan ya, kemudian pembesaran prostat yang akhirnya menyebabkan keluhan-keluhan kencing yang tidak lancar dan sebagainya ya mungkin ya. Ya jadi pembesaran prostat itu sebetulnya berkaitan dengan hormonal. Nah
kita bisa memberikan usukusi ya, kemudian suba sebagai penyeimbang ya, 1 dosis malam hari, 1 dosis pagi hari ya. Nah lalu Ibu Evisitorus infeksi lambung. Nah infeksi lambung sebaiknya coba dulu suba ya, suba ya, kemudian konsumsinya 2 kali sehari, pagi dan malam ya. Dan tentunya pola makannya ini yang harus kita perbaiki ya, karena biasanya kalau anak-anak dengan infeksi lambung itu pola makannya tidak sehat ya. Selalu usahakan makan teratur ya, kemudian jangan melewatkan sarapan, usahakan juga memilih makanan-makanan yang tidak meningkatkan gas pada lambung ya, karena yang memperberat itu ya, dan perbanyak makanan yang mendinginkan lambung, yang mencegah peradangan lambung ya, misalnya aloe vera ya, tepung dari arrowroot ya, hindari gluten ya, karena biasanya juga pada remaja seperti ini dia ada intoleransi gluten ya, hindari gluten. Kemudian pisang itu bagus ya untuk lambung ya, pisang, kayu manis, dibikin stop aja, kayu manis, cengkeh, kemudian gula aren itu ya, dibuat stop ya, dimakan 3 kali sehari, itu juga bersifat meredakan ya, karena pisang itu kaya dengan magnesium ya, kita tahu bahwa obat mah itu salah satunya mengandung magnesium kan. Nah jadi kalau kita sedang terkena serangan mah, maka konsumsilah makanan-makanan yang kaya dengan magnesium. Kemudian cincau itu juga bagus ya, nanti bisa dicoba kalau pas ada peningkatan asam lambung, beri anak makanan-makanan yang dia bersifat mendinginkan dan mencegah peradangan pada lambung. Bisakah usukusi untuk anak dengan DS? DS itu maksudnya apa ya, DS? Ibu DS Carmila, DS yang dimaksudkan di sini apa ya? Down syndrome ya maksudnya ya? Oh, Down syndrome insya Allah ya. Insya Allah dia akan memperbaiki fungsi otak ya, regenerasi sel juga ya. Tentunya akan, tapi ada terapi-terapi rehabilitatif yang lain ya Ibu ya. Jadi memang ini bukan modalitas utama ya, akan tapi akan membantu ya. Nah lalu Ibu Yantri menanyakan tentang apakah bahan dari SOP itu bisa membuat lapisan usus-usus lumer. Sebetulnya tidak masalah itu ya, tapi karena jenis bakterinya kan targetnya beda ya. Jadi kalau pada usus-usus ini ada Bifidobacterium longum yang saya sebutkan tadi, di mana dia harus mencapai usus besar ya, maka itulah mengapa teknologi yang digunakan dalam usus-usus itu adalah dengan membungkus bakteri itu dengan liposom ya. Terus amankah ditukar jadwal konsumsi yang aturan SOP durasi pagi dan malam, usus malam jadi dibuat pagi? Nah, gangguan tidurnya harus dicari dulu ya, penyebabnya apa. Ya, tidak selalu karena pemberian konsumsi ya. Mungkin perlu dicoba juga pemberian makanan-makanan yang meningkatkan rasa kantuk ya. Misalnya teh chamomile ya. Kemudian beberapa yang lain saya manisan palak. Kemudian saffron dan sebagainya ya. Ibu Maria Justina Siring bertanya tentang luka bekas jahitan susah kering. Ya, karena memang kalau pada penderita kanker itu penyembuhannya tidak akan sama dengan orang yang normal. Kemudian juga adanya luka yang tidak merekat karena lukanya lebar itu juga akan menimbulkan penyembuhan yang susah kering ya. Maka memang perlu kita melakukan tindakan debridement namanya, membersihkan luka
kemudian tindakan-tindakan yang memerlukan konsultasi dengan dokter bedah ya. Dan juga perlu diperhatikan bahwa asupan nutrisi ya itu sangat penting ya. Jadi pada penderita kanker itu kadang karena nafsu makan yang jelek gitu ya, mereka akhirnya kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama yang kaya dengan vitamin C. Ya karena penyembuhan luka itu salah satu faktor terpentingnya adalah tercukupinya kebutuhan vitamin C ya. Ibu Nola bertanya tentang mitra yang minum terus nggak bisa kencing, kira-kira apa penyebabnya? Nah, ini perlu pemeriksaan ya, kita nggak bisa menyimpulkan dari konsultasi ini ya, mungkin bisa disarankan untuk melakukan pemeriksaan dan konsultasi terhadap dokter seperti dokter urologi ya, karena ini katanya dengan kencing ya. Atau dokter penyakit dalam dulu silahkan ya, tapi harus ada pemeriksaan general check up dan juga pemeriksaan penunjang yang lain untuk mengetahui mengapa kok kencingnya tidak keluar ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Purwono tentang konsumsi usus dan suba, pagi usus dan malamnya baru suba. Nah, sebetulnya suba ini kandungan yang membedakan dengan usus adalah dia mengandung komponen peptida dari salmon betina, ya salmon betina, dan juga dia mempunyai kandungan peptida-peptida yang lain yang meningkatkan regenerasi sel. Nah, padahal regenerasi sel itu paling cepat terjadi yaitu pada malam hari, ya. Jadi kalau kita konsumsinya malam tuh harapannya dia akan meningkatkan regenerasi sel yang terjadi pada sekitar jam 9 malam sampai sekitar puncaknya adalah pada jam 11 malam ya. Kemudian Ibu Lydia tentang efek samping kemoterapi yang mengalami BAB darah. Ini perlu kita selidiki ya. Jadi efek samping kemoterapi itu sebetulnya tidak menyebabkan BAB darah ya. BAB darah itu mungkin terjadi karena komplikasi dari penyakit itu sendiri ya, karena progresi ya dari penyakit itu sendiri ya, karena mungkin ada luka ya, mungkin ada metastasis ke jaringan sekitar yang menyebabkan akhirnya terjadi perdarahan pada saluran cerna. Nah, ini harus kita eksplorasi lebih lanjut sebelum kita menyangka atau berprasangka bahwa itu terjadi karena kemoterapi ya, karena kemoterapi biasanya dampaknya tidak menyebabkan BAB berdarah ya. Nah, lalu dari Ibu Lis Burlawal tentang gejala stroke ringan. Kalau berapa paketnya masing-masing orang tuh mungkin bisa berbeda-beda ya. Karena kembali lagi pada progresi penyakitnya, perjalanan penyakitnya ya, kemudian gaya hidupnya, pola makannya gitu ya. Jadi tidak bisa kita memastikan ya, tapi dari banyak penelitian ya, untuk menimbulkan efek itu paling tidak 8 minggu konsumsi ya, 8 minggu konsumsi. Efek yang permanen gitu ya, yang stabil gitu ya, karena yang namanya bakteri itu untuk bisa menempel pada saluran cerna itu membutuhkan waktu ya. Kemudian Ibu Dwi tentang telinga kanan yang tidak bisa mendengar, lalu telinga kiri tidak bisa mendengar. Nah, Ibu harus periksa dulu ke dokter THT ya, atau dokter neurologi, dari THT dulu ya, THT dulu agar diketahui apakah gangguan telinga itu terjadi karena kelainan pada telinga gitu ya. Jadi apakah ada infeksi telinga, apakah ada kerusakan di telinga gitu ya. Nah, kalau dokter THT ternyata menyatakan tidak, nah mungkin dokter THT akan menyarankan ke dokter saraf ya, untuk mengetahui apakah ini ada hubungannya dengan saraf ya. Sebetulnya keduanya diminum tidak apa-apa, itu akan sangat membantu ya. Saya pikir ya, selama menunggu
pengobatan medis ya tentunya. Kemudian Karisma Natalia, Ibu Karisma Natalia tentang kista ovarium, seorang ibu 70 tahun, apakah berisiko untuk dioperasi ya dok? Sekali lagi usus dan suka ini bukan modalitas satu-satunya ya, tetap yang namanya terapi yang lain tentu harus dijalankan ya, apalagi kalau kista ovarium itu besar dan dia kemungkinan bisa mengalami puntiran-puntiran ya karena gerakan kita mungkin ya terpuntir. Nah, itu bisa menimbulkan rasa sakit yang membutuhkan pembedahan yang pembedahan yang bersifat situ ya, bersifat harus saat itu dibedah ya. Akan tetapi perlu dilakukan pengecekan ya kepada dokter yang terkait ya, yang ahlinya yaitu dokter kandungan ya, supaya kita tahu persis ini ya apakah masih memungkinkan ya kalau itu dioperasi atau tidak, karena biasanya ada pertimbangan juga besarnya kista seberapa, terus kesehatan secara umum dari seseorang itu untuk dioperasi dan prognosis kalau itu dioperasi begitu ya. Dan belum tentu juga kista ovarium itu dia bersifat ganas ya. Makanya dalam pemeriksaan oleh dokter nantinya dari USG dan sebagainya akan diketahui kemungkinan ini ke arah mana ya, sehingga yang bisa menentukan adalah dokter yang memeriksa ya. Nah, lalu diabetes sebaiknya ya, diabetes itu ada kelainan metabolisme, kelainan saraf ya. Kalau mau konsumsi dua-duanya itu akan lebih baik ya. Kemudian ini ada yang bertanya tentang dosis ya. Ini ada pengalaman dari Ibu Neti. Beliau minum 3 kali 1 saset itu sangat membantu mengurangi side effect. Ya boleh, jadi selalu kalau dalam penggunaan probiotik itu dari seminimal mungkin ya, dosis 2 kali sehari, baru kalau misalnya kok kurang tingkatkan menjadi 3 kali sehari gitu ya. Jadi awali dengan dosis yang rendah dulu ya. Ibu Maria bertanya tentang kemungkinan kesembuhan ya. Kesembuhan itu kembali kepada Allah SWT dan kita hanya bisa berusaha dan tidak bisa satu modalitas terapi. Perhatikan pola makan, pola hidup ya, kemudian stadium penyakitnya. Ada pertanyaan dari Ibu Maria. Ibu Maria mau bertanya, silakan Ibu. Ibu Maria, apakah mau bertanya secara langsung? Belum ada ya? Ya, iya. Silakan Ibu. Iya. Begini, saya baru aja mengenal SOP dan saya sudah mendapatkan penjelasan ya dari dari Jakarta. Karena saya kena typhoid sudah 28 hari dan rasanya saya resisten terhadap banyak antibiotik. Lalu kemudian ini saya berhenti antibiotik, kultur juga tidak bisa ada pertumbuhan kuman, tapi saya masih merasa panas dingin gitu, sehingga saya kan kecil hati ya kalau saya sampai nggak bisa antibiotik gitu ya. Nah, apakah SOP ini nanti bisa memberikan, saya berharapnya ya, harapan saya hanya dengan SOP supaya nanti terjadi regenerasi sel di dalam usus dan lambung saya yang sering kambuh dan alergi terhadap semua bumbu merangsang sehingga sering kambuh begitu. Apakah SOP ini kira-kira nanti bisa memang benar-benar membuat sel-sel saya yang rusak baik di usus lambung begitu ini memang bisa muncul kembali dan dia bisa membunuh bakteri yang ada yang sekarang tidak bisa teratasi dengan antibiotik.
Ya, jadi mungkin perlu Ibu ketahui bahwa SOP ini kandungan yang utama di sini peptida terutama ya Ibu. Memang dalam regenerasi sel itu dia mempunyai keunggulan. Akan tapi kalau kita mempunyai infeksi, perlu ditambahkan usukusi terutama yang gold Bu, karena tadi yang gold tadi ada kandungan antimikroba dari bawang putih ya. Jadi bawang putih ini merupakan antimikroba yang sangat kuat ya, sehingga diharapkan kondisi ibu itu sebenarnya leaky gut ya, ada leaky gut sehingga ibu lebih sensitif terhadap rangsangan baik infeksi maupun dari antigen makanan ya. Maka sebaiknya ibu tambahkan nanti coba usukusi gold ya, 3x1 Bu ya, 3x1 dalam 2 jam sebelum atau sesudah makan ya, karena tadi saya sampaikan bahwa sebaiknya dalam kondisi lambung kosong ya, karena usus yang terkena di sini kalau tipoid adalah usus halus. Dan saran saya begini Bu, kalau ibu sedang demam, ibu harus bed rest ya, karena bed rest ini akan membantu perbaikan sel ya. Ibu harus cukup tidur ya, banyak tidur ya, karena itu yang akan membantu perbaikan sel dan akan mencegah kerusakan dinding usus ya. Maka selain mengkonsumsi usukusi dan subarasi, ibu harus bed rest ya. Kemudian juga pola makannya ya, hindari makanan-makanan yang meningkatkan gas ya dalam lambung ya, yang berbumbu, yang berbumbu menyengat, yang pedas dan sebagainya gitu ya. Perbanyak seperti serat-serat pangan yang mudah dicerna ya, seperti inulin. Inulin itu banyak pada umbi-umbian ya, kemudian sayur dan buah yang mungkin bisa merasakan kalau itu aman gitu ya. Misalnya kalau pisang ya, pisang digodok dulu atau dibikin stop tadi seperti itu ya. Apakah sudah menjawab Ibu? Sudah puas dengan jawaban saya? Ya, baik. Selanjutnya Ibu Almira, silahkan. Ibu Almira. Apakah Ibu Almira akan bertanya langsung? Iya, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Bu Dokter, saya mau tanya. Ya. Kan kemarin saya sudah kirim SOP ke rekan saya. Kebetulan anaknya itu mengidap meningitis usia 1 tahun 3 bulan. Ya. Nah, cuma ayahnya ini kan agak tidak mudah ya. Ibunya sih sudah menggunakan karena kan si bayi masih ASI. Nah, ayahnya tuh izin sama dokternya dan tidak boleh mengkonsumsi ini gitu kan. Tapi kan saya namanya itu kita nggak tega ya Bun ngeliat anak 1 tahun 3 bulan gitu kan. Akhirnya kemarin karena itu sekarang kondisi anak itu di ICU Bun. Ya. Baiknya gimana ya Bu Dokter ya untuk konsumsi SOP-nya. Saya sih ini kita lagi mau kucing-kucingan nih sama ayahnya gitu kan. Baiknya takarannya gimana ya Bu Dokter untuk anak 1 tahun 3 bulan dengan kondisi meningitis dan sel darah putihnya tinggi? Ya, sebetulnya memang kalau sudah 1 tahun 3 bulan itu sebetulnya mungkin tadinya yang ditakutkan oleh dokter itu bila itu mengandung bakteri yang hidup ya. Dan memang kalau pada kondisi imunosupresi itu ada beberapa literatur yang menyebutkan tidak boleh memberikan probiotik hidup. Tapi ada banyak literatur juga yang menunjukkan keamanannya. Nah, kalau selama ini anak itu mendapatkan terapi enteral food ya dari makanan cair melalui selang, sebetulnya
tidak masalah bila itu dimasukkan ke dalam makanan enteralnya, ya karena formulasi makanan enteral pun sekarang ini sudah banyak yang menggunakan serat pangan dan probiotik, apalagi kalau anak itu udah usianya di atas 1 tahun, ya sudah 1 tahun itu insya Allah yang ditakutkan kan ada peptida-peptida dari ikan ya, yang dia ditakutkan tuh mungkin takutnya ada food intoleran gitu ya. Maka kalau seperti mulai dengan dosis yang kecil ya, dosis yang kecil tapi nanti sering diberikan ya, misalnya dimulai dari 1/4 saset dulu ya, tapi sering gitu ya. Nah, dicampurkan ke dalam makanan cairnya ya. Memang diperlukan penjelasan ya sehingga tidak ada penolakan ya. Terkadang penjelasan itu membutuhkan bantuan dari orang ketiga yang memang memahami apa namanya bukti-bukti penelitian tentang ini ya, dan memang tidak bisa kita memaksakan terhadap si bapak itu untuk terima ya. Kalau memang bisa diberikan melalui enteral food-nya sebetulnya tidak masalah ya, karena kandungan dari apa peptida-peptida ini juga ternyata dibuktikan dia meningkatkan integritas ya, integritas itu kekuatan dinding ya, karena sebenarnya food intoleran kemudian adanya translokasi dari zat-zat yang meningkatkan peradangan yang menyebabkan meningitis itu terjadi karena leaky gut. Nah, leaky gut ini membutuhkan sesuatu yang bisa meningkatkan ketahanan dinding kan. Sebetulnya kalau dokter dan Bapak itu bisa dijelaskan bahwa ada bukti-bukti penelitian bahwa kandungan-kandungan ini itu ternyata tidak berbahaya dan justru meningkatkan ketahanan dinding usus, itu seharusnya bisa terima itu ya. Cuma memang membutuhkan orang yang kompeten yang menjelaskan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dosis kecil tapi sering ya, dosis kecil tapi sering. Jadi sehari berapa kali dok untuk dosis kecil kali sering untuk 1/4? Ya. Sementara ini disesuaikan dengan berapa kali dia mendapatkan enteral food-nya ya. Jadi bisa dimasukkan bersama enteral food ya. Baik kalau gitu dokter. Terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau misalnya masih mendapatkan ASI ya, biasanya kan dokter akan memperbolehkan kita memberikan ASI. Di ini aja di nego aja boleh nggak memberikan ASI ya. Kalau boleh campurkan aja pada ASI ya. Kemudian pertanyaan yang lain. Ibu Lilis apakah mau bertanya secara langsung? Silakan Ibu Lilis. Ibu Lilis apakah ada? Ibu Lilis? Oh ya, baik. Kalau Bu Lilis tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Maria Inviolita. Oh, Bu Maria hanya ingin mendapatkan materi, baik ya, nanti kita akan berikan. Kemudian pertanyaan. Mungkin, sorry dok, mungkin kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir aja. Oh ya, silakan. Oke. Pertanyaan terakhir di sini. Yang bagus mana ya? Saya juga dari tadi lagi nyari-nyari nih yang pamungkas itu loh terakhir kan. Penyakit diabetes ya. Penderita diabetes, badan seperti tusuk, sering tidak bisa tidur. Lalu bila jalan kakinya seperti nggak ada tulang. Jadi ada kelemahan pada otot gitu ya. Sudah terapi AFC 98 paket. Nah, ya pada diabetes itu rasa nyeri itu terjadi karena adanya kerusakan pada saraf, ya terjadi neuropati namanya ya. Dan juga kerusakan pada pembuluh darah perifer. Nah, maka anjuran saya untuk memperbaiki oksigenasi
adalah dengan terapi hiperbarik oksigen. Ya, hiperbarik oksigen terapi ini banyak penelitian yang membuktikan. Jadi kombinasi antara stem cell dari usus-usus dan subbarasi itu ditambah dengan terapi hiperbarik oksigen terapi dan fisioterapi mungkin dengan penyinaran dan sebagainya ya, dengan alat-alat yang menghangatkan dan menyinari limpatik drainase ya namanya ya. Itu ada banyak alat yang bisa digunakan, yang berbasis gelombang frekuensi ada, yang berbasis infrared juga ada ya. Diharapkan ini akan meningkatkan oksigenasi dan regenerasi dari sel saraf, karena kita beri stem cell, tapi kalau dia pembuluh darahnya itu mengalami kerusakan yang menyebabkan airnya misalnya aliran darah tidak baik, oksigenasi tidak baik, juga akan minimal efeknya ya. Maka tetap harus diperbaiki oksigenasinya dan juga diperbaiki aliran darahnya ya. Kemudian Ibu Kusminah tentang lambung dan susah BAB selama 8 hari. Nah, apakah pola makannya sudah baik apa belum? Ini juga penting. Lalu apakah selalu berbaring ya? Jadi kondisi imobilisasi karena selalu berbaring, kurang aktivitas, terlalu banyak duduk, itu juga akan mempengaruhi mobilitas movement dari motilitas dari usus ya. Maka kalau seperti ini, aktivitas physical activity juga harus baik ya Bu ya. Pola makan harus kaya serat ya, buah sayur ya, terutama pepaya. Kemudian bisa melakukan exercise yang sering saya ajarkan, yaitu dengan stimulasi nervus vagus yang dia akan meningkatkan motilitas dari usus ya. Kemudian kalau dugaan anak kena ITP. Oh, ITP ya. ITP itu adalah penyakit karena hipersensitivitas atau autoimun ya, yang menyebabkan akhirnya darah pembuluh darah mudah pecah ya. Nah, di sini coba subbarasi dulu ya, subbarasi dicoba dulu. Bisa ditambah dengan misalnya propolis, itu juga bagus ya, propolis. Dan juga harus diperbaiki pola makan ya, harus perbanyak istirahat, terutama kalau ada lebam-lebam itu harus tirah baring, harus bed rest, nggak boleh banyak aktivitas ya. Ada yang bertanya tentang kanker usus. Ya, pada prinsipnya pada kanker usus itu modalitas terapinya tidak bisa hanya satu ya. Jadi usus-usus dan subbarasi ini akan sangat membantu, tapi tetap yang namanya terapi yang lain, pola makan terutama ya, pola hidupnya harus diperbaiki ya. Oke. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu juga sudah habis ya. Mungkin kita akan bertemu lagi pada lain kesempatan ya, Pak Angga ya. Ya, pastinya ya. Dok. Oke. Selamat weekend ya, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Susi. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan aktif bertanya, interaksinya. Terima kasih. Sampai ketemu di acara berikutnya di hari Senin. Senin ini spesial karena kita ada undang YouTuber teman-teman. Jadi teman-teman harus hadir untuk belajar gimana caranya editing simple, bikin konten yang menarik. Mungkin bisa tentang EFC juga kan? Nah, jadi nanti hadir aja di hari Senin jam 7 malam di Zoom ini, linknya sama. Terima kasih semuanya, selamat sore.